Presiden Joko Widodo, Jokowi akan segera mengumumkan tunjangan Hari Raya atau THR PNS tahun 2023. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Nanti juga Presiden akan mengumumkan terkait THR PNS dalam beberapa minggu ke depan. Ini juga akan memberikan dampak positif terhadap growth, kata Sri Mulyani. Menkeu juga optimis, momentum bulan puasa hingga pencairan THR PNS bisa mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2023 bisa tumbuh 5,0% sampai 5,3%. Aturan THR. Aturan mengenai THR PNS dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022. Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 tahun 2022 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, tulis pasal 2 PP nomor 16 tahun 2022. Kemudian dalam pasal 5 disebutkan bahwa, THR dan gaji ke-13 tidak diberikan kepada PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri dalam hal 1. Sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain, atau 2. Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan terkait rincian THR PNS. Berlanjut di pasal 6 ayat 1, tunjangan Hari Raya THR, dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagi PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik, terdiri atas 1. Gaji pokok 2. Tunjangan keluarga 3. Tunjangan pangan 4. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan pukul 5-50% tunjangan kinerja, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Kemudian pada THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBD bagi PNS dan PPPK, terdiri atas 1. Gaji pokok 2. Tunjangan keluarga 3. Tunjangan pangan 4. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 5. Tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Aturan rincian THR calon PNS. Di pasal 7 ayat 1 PP nomor 16 tahun 2022 dicantumkan bahwa THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bagi calon PNS terdiri atas A. 80% dari gaji pokok PNS, B. Tunjangan keluarga, C. Tunjangan pangan, D. Tunjangan umum, dan E. 50% tunjangan kinerja, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Berlanjut di ayat 2, THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi calon PNS, terdiri atas A. 80% dari gaji pokok PNS, B. Tunjangan keluarga, C. Tunjangan pangan, D. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan E. Tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.